Al-Quran satu. Al-Quran satu. Ada Al-Quran. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi soalnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sepertiga pertama dari bulan Ramadan ini. Dan tidak terasa bulan ini mulai memberikan isyarat bahwa dia akan meninggalkan kita. Waktu begitu cepat berlalu. Umur kita terus berjalan, dan kita ini memang pantas dikatakan sebagai hari-hari. Setiap hilang satu hari, maka hilanglah kehidupan kita, dan tidak akan pernah terulang kembali. Apa yang telah lewat tidak akan kembali, sampai pada puncaknya nanti yang keluar dari tubuh kita bukan hanya tarikan nafas kemudian kita keluarkan, tetapi yang keluar adalah ruh ketika telah tiba waktunya atau telah tiba ajal yang Allah tentukan. Itulah kehidupan. Oh, kita akan meninggalkan semua ini atau kita ditinggalkan. Maka oleh karena itu kewajiban kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu kepastian itu. Di dunia ini yang pasti itu adalah rezeki dan kematian. Yang lain masih dalam angan-angan, masih dalam cita-cita. Tetapi kedua itu pasti terjadi. Maka sangat membingungkan orang merasakan rezeki kemudian dia tinggalkan ibadah. Padahal rezeki pasti datang, sebagaimana kematian juga datang. Dan itu tidak akan meleset sedikit pun dari kehidupan anak Adam. Di bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa adalah satu beban yang membebani kehidupan anak manusia. Tapi kenapa bulan ini kita rindukan? Padahal di bulan ini kita mendapat beban berat, yaitu menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita merindukan bulan ini karena ibadah puasa sudah tidak menjadi beban dalam kehidupan kita, tapi menjadi kebutuhan. Di balik semua itu ada faedah, ada hikmah yang sangat besar. Bahwa kalau mau ringan dalam menjalankan ibadah, rubah mindset kita. Jangan pernah lagi mengatakan ibadah itu sebagai beban, tapi jadikan dia sebagai kebutuhan. Itulah yang akan membuat kita rajin sholat, rajin berzikir, rajin berdoa, rajin beristighfar, rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, karena apa yang menjadi beban tadi sudah berubah menjadi kebutuhan. Namun tidak sedikit orang yang tidak suka dengan datangnya Ramadan, karena akan mengekang perbuatan maksiat mereka dan mengurangi kegiatan buruk mereka. Oleh karena itu kita yang diberi kesempatan dan taufik oleh Allah untuk menjalankan kegiatan ibadah di bulan ini, kita manfaatkan. Karena kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan mengurangi keburukan. Disebutkan dalam hadis, ada seorang penyuruh mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, menghadaplah. Dan wahai orang yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Ya, ini adalah kesempatan emas bagi kita. Manusia itu merasa berat karena dua perkara. Pertama, perkara ibadah. Yang kedua, musibah. Seandainya ibadah itu tidak berat, maka Masjid Ulul Albab ini tidak sanggup menampung jamaah kaum muslimin yang ada di sekitar sini. Demikian juga musibah, dia perkara besar, perkara yang tidak disukai oleh manusia. Dan Allah mengajarkan kita untuk menghadapi keduanya dengan mudah di waktu puasa. Bukankah puasa menahan lapar dan dahaga seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin di luar sana yang terkena musibah jauh dari kata kesejahteraan? Iya. Bukankah puasa itu sendiri adalah ibadah? Iya. Puasa itu ibadah sekaligus ujian. Dan kita bisa menghadapinya. Dan ini pelajaran besar bagi kita untuk memperlakukan ibadah yang lain juga seperti ini. Demikian juga ketika kita tertimpa ujian, kekurangan ekonomi, atau yang lainnya. Karena dengan puasa ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Ibadah misalnya, kita ingin sekali melakukan kegiatan di bulan Ramadan. Kegiatan ibadah apa saja. Tapi apakah bisa kita lakukan ini di luar Ramadan? Kemudian kita ingin sekali sabar menghadapi ujian hidup. Di Ramadan ini bisa kita lakukan. Tapi apakah bisa kita lakukan itu di luar Ramadan? Atau ujian hidup lainnya selain lapar dan dahaga. Nah, itu yang diajarkan di bulan ini. Dan orang-orang yang berada di bulan ini, mereka merasa tenang dengan puasanya karena hati mereka sedang bersih-bersihnya. Itu jawabannya kenapa kita mampu melaksanakan dua hal yang berat ini. Karena di bulan Ramadan hati manusia sedang bersih-bersihnya. Apalagi dalam menjalankan puasa, manusia tidak mungkin berbuat riya kecuali sedikit. Puasa adalah satu ibadah yang potensi untuk berbuat riya di dalamnya tidak mungkin. Hati pastinya bersih. Karena orang kalau mau riya dalam berpuasa, dia akan makan dan minum ketika tidak dilihat orang. Kemudian dia pura-pura puasa ketika dilihat orang. Karena itu ciri orang yang riya. Beribadah depan orang. Tapi adakah orang yang soleh yang melakukan hal itu? Saya kira tidak ada. Kecuali mereka memang sudah punya niat buruk untuk tidak berpuasa. Tapi ketika orang berniat untuk berpuasa, pastinya niatnya itu dibarengi dengan keikhlasan. Makanya tidak ada dalam puasa itu disebutkan jumlah pahalanya berapa. Beda dengan sholat berjamaah di masjid. Diberi pahala 25 sampai 27 kali lipat. Baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Kemudian bersedekah dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan itu tidak pernah disebutkan dalam berpuasa.
Kenapa yang lainnya disebutkan? Karena kaitannya masih ada potensi untuk berbuat riya. Berpuasa, orang mau berbangga, oh saya kuat berpuasa. Wah, anak kecil juga kuat, orang tua juga kuat. Apa mau dibanggakan dengan kekuatan kita? Tentu di situ akan hadir rasa tawadhu di hadapan Allah. Dia mau riya, tidak mungkin juga. Karena dia bisa sembunyi dalam rumahnya untuk makan atau minum. Kemudian dia keluar dengan bibir yang sudah kering lagi karena diusap pakai kenebo misalnya. Kan bisa aja dilakukannya. Dan itu semua tidak terjadi pada orang yang berpuasa. Maka sekali lagi, kenapa orang mampu menghadapi ibadah dan ujian lapar dan dahaga di bulan ini? Karena hatinya lagi bersih-bersihnya. Berarti di bulan ini kita dianjurkan untuk kembali menata hati. Karena semua kemudahan dalam beribadah itu kembali pada hati kita masing-masing. Lalu bagaimana cara menata hati itu? Nah, itulah yang Allah isyaratkan, la'allakum tattaqun. Jadi kita disuruh menata hati agar kembali bertakwa kepada Allah. Cara menata hati yang pertama, berusaha menanyakan terus pada diri kita, untuk apa saya beramal? Untuk siapa saya beribadah? Ditanyakan. Ketika muncul perasaan ingin dipuji orang, ingin mencari validasi dari orang, pengakuan semata, maka di saat seperti itu tanyakan kembali, apa hidup saya untuk ini? Berapa lama orang akan memuji kita? Berapa lama mereka akan menyanjung kita? Sampai kita berbaring setelah kita dicabut ruhnya, orang sudah mulai melupakan nama kita kok. Ya. Tiba-tiba ada orang lewat, lihat ramainya di masjid ini. Mereka nanya, ada apa di masjid? Lagi sholat jenazah. Udah tidak disebut nama fulan. Kecuali kalau ditanya. Orang mulai mengenal kita dengan jenazah, tidak dikenal lagi fulan. Setelah meninggal dunia, orang mulai melupakan kita. Ini ada AC yang mengenai langsung nggak? Dimatikan 2 aja. Anak nggak bisa. Tapi anak berhasil. Yang ini aja nih. Di belakang. Ada yang kena. Yang belakang aja tuh. Yang menghadap ke sini. Baik. Ini yang pertama. Berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Ditanyakan pada diri kita, semua yang kita lakukan ini untuk siapa? Dan untuk menghadirkan jawaban dari pertanyaan ini, Ibnu Qayyim mengatakan ada 2 perkara yang harus kita hadirkan dalam perasaan kita dan 2 perkara yang harus kita hilangkan dari perasaan kita juga. 2 perkara yang kita hadirkan itu, yang pertama, bahwa yang mampu membalas semua perbuatan kita hanya Allah. Yang lainnya hanya merasa takjub, merasa melihat kegiatan kita ini suatu yang menyenangkan. Tapi mereka tidak bisa untuk membalas perbuatan itu. Tidak bisa beri pahala kepada kita. Sedikit pun mereka tidak sanggup. Oleh karena itu Allah katakan, wa in min syai'in illa indana khazainu. Tidaklah segala sesuatu melainkan perbendaharaannya ada di sisi kami. Kata Ibnu Qayyim, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah berarti mengharapkan kepada yang tidak memiliki apa-apa. Itu perasaan pertama. Yang kedua, kita hadirkan perasaan bahwa yang menghitung amal kita dan yang akan menghisapnya, ya hanya Allah semata. Tidak ada yang bisa menghisapnya. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, seandainya ada orang yang akan menghisap amal saudaranya nanti di hari kiamat, baru selesai dia menghitung amal temannya,
setelah melalui waktu 50.000 tahun. Sedangkan Allah Asra'ul Hasibin, zat yang maha cepat hisabnya adalah Allah. Maka jika kita mengingat semua itu, tidak ada lagi celah untuk kita berharap kepada manusia. Tidak ada lagi celah kita untuk melihat manusia menghitung amal kita. Kemudian poin berikutnya, dua hal yang harus dihilangkan dari diri kita, yaitu kita harus zuhud terhadap pujian orang. Orang bisa zuhud dari harta. Dulu orang-orang sufi, orang-orang tarekat yang zuhud dari dunia, mereka tidak zuhud dari popularitas. Maka keluarlah istilah para ulama, orang itu bisa saja zuhud dari harta, tapi belum tentu bisa zuhud dari popularitas yang dipuji oleh manusia. Maka ini yang banyak merusak kita di hari-hari ini. Dengan adanya media sosial, kita harus betul-betul menjaga hati kita. Kadang ada orang udah nggak mau lagi dia sampaikan kebaikan melalui media sosial, melalui WA grup. Kenapa? Nggak ada yang like apa yang dia share. Pertanyaannya, tujuan dia men-share itu untuk apa? Untuk mengharapkan like and share and subscribe, apalagi lah followers. Ya. Kalau dia mengharapkan itu, saya yakin dia akan berhenti menyebarkan kebaikan. Karena dia hanya mengharapkan like dari orang. Bahkan ada salah satu ustadz yang kami tegur langsung. Saya tanya, kenapa antum tidak muncul lagi di media sosial? Jawaban dia, belum bisa membuat kajian yang membuat orang senang, kata dia. Ajib, akhi. Nabi SAW diusir ke Taif, 100 kilo jalan ke sana, nggak ada orang yang mau mendengar. Nabi sedih. Dari Taif diusir lagi. Nabi sedih sebagaimana mahalnya manusia. Tapi datanglah berita dari Allah yang membuat beliau terhibur. Yaitu Allah katakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami menggiring sekelompok jin yang mendengarkan Quran bacaanmu. Artinya apa? Boleh jadi orang tidak terlihat mendengarkan apa yang disampaikan, tapi ada makhluk lain yang mengambil faedah daripada yang dilakukan itu. Demikian seharusnya kita bersikap. Semua pasti dibalas oleh Allah. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Ya, antum mau men-share kajian, mau dilihat orang, mau ditonton orang, nggak usah terlalu sedih. Yang penting antum lakukan hal itu. Dia kebaikan. Wallahi semua kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Selama niat kita mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Pasti. Memang Rasulullah SAW memiliki pengikut yang banyak pada masa itu. Tapi sekarang siapa orang yang paling banyak follower setianya? Nabi SAW. Setelah 1000 sekian ratus tahun yang lalu, ya, dia meninggal dunia. Kita tidak mengenal wajahnya. Tapi seakan-akan kita bisa melihatnya ketika kita berbicara tentangnya. Itulah buah dari keikhlasan. Belajar ikhlas itu memang sulit. Makanya zuhud dulu dari pujian orang lain. Itu poin yang harus kita jauhkan diri darinya. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu dihilangkan juga adalah kurangi ketamakan terhadap dunia. Karena tamak ini bisa menghancurkan seorang ahli ilmu pun bisa hancur. Kan kejadian di hari-hari ini, ya, beberapa kejadian, bukan sedikit, banyak sekali. Ya, orang-orang yang memanfaatkan kebaikan banyak orang, akhirnya berbicara sesuatu tidak lagi mengikuti apa menurut Allah dan Rasulnya, tapi menurut sumber pendapatan. Maka keluarlah istilah kami,
pendapat itu sangat besar pengaruhnya terhadap sumber pendapatan. Ya. Sehingga tidak lagi jujur di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Karena ada sumber dunia yang ditamakkan olehnya yang buat dia terhalangi dari kebenaran. Ini 4 poin yang perlu kita ingat selalu agar kita ikhlas. Kalau sudah seperti itu kehidupan seorang, maka dia akan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ya. Ada satu cerita yang menarik tentang contoh orang yang tidak perlu dipuji, ya. Dan juga dia tidak butuh kepada sanjungan orang. Di suatu desa atau suatu negeri ada orang kaya raya. Tapi di satu negeri itu pun ada seorang tukang penjual daging. Orang kaya ini sering mendapat cemoohan dari masyarakat karena pelit. Di mata masyarakat ini orang pelit. Di sisi yang lain tukang daging setiap pagi membagikan daging gratis untuk orang miskin. Orang-orang miskin itu setiap kali dia mau datang, setiap kali ketemu orang kaya itu, mereka memberikan cemoohan dengan mengatakan, tuh lihat tukang daging. Walaupun hartanya sederhana, dia masih bisa berbagi, tidak seperti ente yang pelit. Orang kaya ini sedih, dicemooh, manusiawi. Sampai pada masanya si kaya ini meninggal dunia. Meninggal. Kemudian orang-orang tidak ada yang mengurus jenazahnya. Karena dianggap ini orang tidak berguna di negerinya. Di desa itu. Kecuali kerabat-kerabat dekatnya yang sedikit yang mengurus jenazahnya. Hari kedua setelah meninggal orang kaya ini, orang-orang miskin datang lagi ke tempat pembagian daging tadi. Lalu tukang daging itu mengusir mereka dan mengatakan, sudah tidak ada lagi daging gratis. Karena orang yang memberikan sumbangan untuk membeli dagingku yang lalu dibagikan kepada kalian, itulah yang meninggal kemarin. Dia selalu datang kepadaku di waktu pagi, menitipkan uang untuk membayar dagingku dan dia berpesan bagikan daging ini kepada orang-orang miskin. Maka orang-orang miskin itu pun merasa menyesal. Karena mencemooh orang yang selama ini menyembunyikan amalnya. Itulah ujian keikhlasan. Terkadang keikhlasan kita diuji oleh orang-orang bodoh. Diuji melalui orang-orang bodoh. Antum pernah enggak memberi kepada kerabat, lalu kerabat itu juga yang menggibah antum? Sebab itu ujian. Kalau itu bisa dilewati, maka kenikmatan yang akan didapatkan. Lihat si kaya ini. Dia tidak bisa menyembunyikan kebaikannya. Allah tetap memberitakan kepada manusia bahwa dia orang baik. Dan ini sering terjadi zaman tabi'in. Termasuk yang terjadi pada Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain. Setiap malam dia memikul gandum untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang hanya tahu mendapatkan gandum di depan rumahnya, tapi tidak tahu siapa yang membagikan gandum itu. Sampai meninggalnya Ali bin Husain atau Ali Zainal Abidin, orang-orang yang memandikan jenazahnya melihat bahwa di pundaknya terdapat bekas memikul karung gandum. Ternyata ini pelaku yang selalu membagikan makanan itu. Tapi zaman sekarang jangan dilakukan, karena antum dianggap pencuri juga nanti. Sekarang tidak perlu antum memikul gandum. Udah ada HP dan QRIS, antum bisa datang ke masjid. Ya tidak. Dan semua itulah cara kita untuk menjaga kemurnian niat. Tapi bukan berarti orang yang beramal secara terang-terangan juga tidak ikhlas. Ini sisi yang lain. Jangan menjustifikasi amal orang. Karena Allah katakan dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang baca kitabullah, baca Al-Quran, dan mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Intinya di mana di sini? Bukan sembunyi atau terang-terangannya, tapi di akhir ayat. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan semua itu karena mengharap perdagangan yang tak akan pernah merugi. Itu mereka mengharapkan ridho Allah dan jannahnya. Demikian cara agar hati kita tertata dengan baik. Dan sekarang kesempatan untuk menata hati itu supaya menjadi kebiasaan di bulan-bulan lain. Kemudian untuk menata kembali hati kita, kita disuruh untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, maka sungguh aku ini dekat untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu mendekatkan doa kita kepada. Maka oleh karena itu, di antara yang bisa melembutkan hati kita banyak berdoa dan berzikir. Allah juga mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ada orang banyak masalahnya, terutama masalah dengan istri yang tidak pernah jelas-jelas. Pulang diomeli, berangkat dicurigai. Jelas enggak? Enggak jelas. Yang jelas antum yang gelisah. Ya enggak? Tapi semoga tidak di sini kejadiannya. Walaupun ada yang ngaku juga. Dan itu tidak membuat kita tenang. Dan yang membuat kita tenang itu adalah kembali kepada Allah. Termasuk urusan dengan anak-anak yang kita anggap remeh selama ini. Wah, anak-anak gampang kita atur. Gak bisa, akhi. Kalau kita tak meminta pertolongan kepada Allah, anak-anak itu gak bisa kita atur. Gak bisa. Maka oleh karena itu, kembalikan semuanya kepada Rabbul Alamin. Dengan mengingatnya dan berdoa kepadanya. Di saat kita galau, yang kegalauan kita tidak jelas mungkin karena dosa kita. Kan kadang kita tidak tahu kita galau karena apa, ya enggak? Tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih. Apa yang mau disedihkan? Ternyata terlalu banyak tersenyum kepada kasir Indomaret. Dosa. Dosa yang tidak terasa kan? Membuat kita gelisah tapi tidak tahu gelisah kita apa. Maka beristighfar. Berzikir kepada Allah. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan beberapa zikir yang menenangkan hati kita. Di antaranya, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini zikir untuk menenangkan jiwa. Bahkan ada yang pernah melakukan eksperimen penyakit orang yang berpenyakit jantung di Saudi. Ini cerita salah seorang masyayikh yang sedang isi kajian di Masjid Nabawi. Seorang yang pernah sakit jantung. Ya jantung, pokoknya jantung yang seperti kita kenal, pasang ring, kemudian gagal jantung, apalah tentang jantung itu. Dokter mengatakan Anda sudah tidak perlu lagi datang berobat, Pak. Karena waktu Anda hidup tinggal 2 pekan lagi. Udah makan apa aja di akhir hayat ini. Orang ini pulang tidak berputus asa. Dia teringat dengan 2 kalimat Nabi, 2 kata dari 2 nabi. Pertama Nabi Yunus, kedua Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus mengatakan di saat dia sulit, dia mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kegalauan, doa kegalauan, beliau mengajarkan zikir yang saya sebutkan tadi. Terus dia ulangi itu sampai 2 pekan. Di saat dia menanti kematian itu, dia masih mengucapkan kalimat yang sama.
istirahat, bangun, itu yang dia ucapkan. Terus dia ulang. Ternyata 2 pekan itu lewat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia datang lagi ke dokter. Karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sembuh. Dokter itu pun heran. Apa obat yang Anda minum? Dia mengatakan, tidak ada. Saya hanya menanti kematian. Tapi saya menanti dengan berzikir, dengan zikir ini, 2 zikir tadi. La ilaha illa anta, subhanaka inni, kuntu minadh dhalimin. Dan la ilaha illallahul azim, al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Maka dokter itu pun ketika ditinggalkan oleh pasien, dia menangis. Dia menangis. Dan ini di luar daripada kekuasaan manusia. Demikian zikir itu menenangkan hati. Ya. Dan semua yang kita tahu, orang itu kalau tenang, hatinya juga ikut tenang, ya kan? Kadang orang itu berpenyakit gara-gara banyak pikiran. Pikiran apa jadi pikir sama dia? Apa aja, hutang negara pun dia juga yang pikirkan. Nah, ada pekerjaan. Coba nih kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan sebuah doa agar menenangkan hati kita. Doanya agak panjang. Nanti yang punya doa dan wirid, di situ disebutkan Ustaz Yazid dalam pembahasan doa dalam kegelisahan atau kegalauan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabika, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, sungguhnya aku hambamu, anak dari hamba laki-laki dan hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Telah tetap hukum yang telah engkau tentukan untukku, dan telah adil ketentuanmu itu atasku. Aku mohon dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah satu nabimu, atau yang kau sembunyikan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Hendaklah kau jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku dan sebagai cahaya dadaku, dan menghilangkan kesedihan dan kegundah gulanaanku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tidak selayaknya doa ini kita hafal? Kata Nabi, na'am, iya, kalian hafal. Ya, dan ini doa untuk menenangkan jiwa kita. Kalau tidak tenang jiwa, sekali lagi banyak masalah yang akan kita hadapi. Coba ada di antara kita lagi asyik bermain, main pingpong, main ini, main itu. Makan masih enak, tubuh masih bagus. Tiba-tiba misalnya dia sakit di bagian lambungnya. Pergi periksa, dikasih tahu sama dokter, Anda sakit ini dan itu, harus operasi. Drop nggak dia itu? Drop. Padahal tadinya dia main pingpong. Dengar hal itu yang menyerang pikirannya, drop dia, drop. Karena akan menyerang pikiran. Maka tidak ada jalan kecuali mencari ketenangan, dan ketenangan itu ada pada mengingat Allah Azza wa Jalla. Baca Quran. Itu akan menenangkan kita. Kalau enggak, kita tidak akan merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Dan sudah banyak orang-orang yang seperti itu, yang mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang bertahan hidup lama, di antara mereka ada yang hidup kemudian mati di atas kebaikan itu, karena mereka selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada contoh yang menarik dari kisah orang-orang yang selalu tenang dengan zikir kepada Allah, meskipun dunia tidak ada di tangan mereka, tapi mereka selalu bersyukur. Di antaranya Abu Kilab Al-Jarmi, salah seorang ahli hadis yang melarikan diri dari negara karena dipaksa menjadi qadhi, tidak mau dia. Qadhi itu kalau kita mungkin mahkamah konstitusi ya. Seorang qadhi yang mana kalau dia sudah memutuskan sesuatu
pemerintah wajib untuk melaksanakan keputusannya. Ini bedanya mufti dengan qadhi. Mufti kalau dia memberikan fatwa seperti ustaz-ustaz kita ini, itu tidak mengikat fatwanya. Tidak mengikat, tidak wajib harus langsung diikuti siapapun yang berfatwa. Tapi kalau qadhi sudah mengeluarkan ketetapan untuk sebuah negara atau sebuah individu, maka itu wajib dilaksanakan. Nah, dia disuruh untuk menjadi qadhi karena keilmuannya tentang hadis dikenal di mana-mana. Gara-gara dia tidak mau menerima itu, pemerintah memenjarakannya. Keluar untuk menjadi qadhi, dikeluarkan supaya dia jadi qadhi, enggak mau. Dia melarikan diri. Dan ini bedanya ahli hadis dengan fuqaha. Ahli hadis itu kenapa dia tidak mau jadi qadhi? Karena khawatir kalau sibuk dengan itu, hafalan hadisnya buyar. Sehingga orang tidak lagi percaya kepada periwayatannya. Maka dia pergi, lari dari negara. Ya. Dia berada di satu pesisir pantai Mesir untuk mengasingkan diri bersama seorang anaknya. Abu Kilabah Al-Jarmi ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hibban. Abu Kilabah ini ketika dalam kondisi itu dia diuji oleh Allah, miskin. Rumahnya bolong atapnya karena dia cuma pakai kemah kecil aja. Bawahnya berlantaikan pasir, tubuhnya tangan lumpuh, kaki lumpuh, mata rabun, ya telinga mulai melemah, pendengarannya juga mulai melemah, tapi lisannya tidak pernah berhenti memuji Allah. Dia selalu mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa bima faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, beri aku karunia untuk selalu memuji dan menyanjungmu sebagai bentuk syukurku atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan atas kelebihan yang kau berikan kepadaku yang kau tidak berikan kepada selain aku. Coba Anda bayangkan, ini lumpuh, tidak punya apa-apa. Dia tidak mengeluhkan urusan itu. Dia malah memohon kepada Allah agar dia tetap diberi kesempatan untuk memuji dan menyanjung Allah. Hari ini segalanya kita punya. Ya enggak? Kita punya, segalanya kita punya. Hanya saja banyak dan sedikit aja. Kita bisa jalan. Kita bisa duduk. Bisa bercengkrama. Tapi seringkah kita mengucapkan ucapan itu? Tidak kita ucapkan. Abu Kilabah mengucapkan itu. Sampai salah seorang askar dari Mesir yang kesasar di situ merasa heran. Ada suara zikir yang begitu indah dari kemah kecil ini. Ketika orang ini menatap kepada Abu Kilabah yang sudah lumpuh kaki dan tangannya, dia terheran-heran. Apakah ini orang gila atau dia sedang mendapatkan ilham? Sehingga mengucapkan ucapan yang begitu indah. Dia pun beranikan diri bertanya kepada Abu Kilabah, wahai Tuhan, nikmat apa yang Allah berikan kepada Anda sehingga Anda mengucapkan kalimat itu? Apa dia katakan? Wahai Tuanku, kata Abu Kilabah, seandainya Allah mengirim hujan api dari langit, lalu hujan api itu membakar tubuhku, dan dia menyuruh bumi untuk menjepit badanku, atau dia menyuruh gunung untuk menimpa di atas kepalaku, atau dia menyuruh lautan untuk menenggelamkan jasadku, selama dia tidak mengambil lidah ini, maka aku akan terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kaitannya dengan hati. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya apakah ada harta yang boleh kita pelit, tidak perlu dibagikan kepada orang, Rasulullah SAW katakan ada. Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, lisanun zakirun, wa qalbun syakirun, wa zawjatin tu'inuhu ala imani, wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Ada 3 harta. Pertama, zikir kepada Allah, lidah yang berzikir. Kedua, hati yang bersyukur. Ketiga, istri salehah yang mendukung suaminya dalam keimanan. Kalau 3 hal ini ada, dan ini paling pasti menenangkan hidup kita. Yang pertama apa yang disebutkan? Zikir kepada Allah. Ya, ini subhanallah, zikir itu seperti air yang mengalir, yang mencari tempat yang tandus
untuk membantu tempat tersebut menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Demikian zikir untuk hati kita. Kemudian di antara cara kita menata kembali hati ini, yaitu tentunya membaca Al-Quran. Tadi disebutkan anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Di sini ada dua sifat Quran yang disebutkan oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim, dua sifat ini Allah turunkan melalui Quran yang diturunkan dari sisinya yang maha tinggi. Kesejukan dan cahaya. Bumi ini selain hati manusia, hidup juga dari dua sumber ini. Cahaya matahari dan air hujan. Dan keduanya turun dari atas. Untuk menghidupkan bumi Allah turunkan apa? Air hujan dan cahaya matahari. Dan untuk menghidupkan hati yang mati, Allah turunkan satu perkara, yaitu Al-Quran yang membawa dua sifat sekaligus. Cahaya dan kesejukan. Maka orang yang tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, hatinya galau. Walaupun dia baca Al-Quran. Maka ditadaburi. Setelah baca 1-2 ayat kita tadaburi. Oleh karenanya Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran atau hati mereka yang terkunci mati? Dan ini cara kita memperbaiki hati. Ya. Kemudian yang kelima apa keempat? Kelima ya. Perbanyak muhasabah diri. Selalu melihat kekurangan pada diri kita. Apa dosa kita hari ini? Siapa yang kita sakiti dengan lisan dan tangan kita? Sudahkah kita bersyukur? Atau sejauh mana kita bersabar menghadapi ujian? Itu namanya muhasabah. Ya. Terus kita muhasabah. Orang yang sering bermuhasabah jarang gelisah. Jarang gelisah. Kemudian yang keenam, setelah itu, yaitu kurangi melihat kekurangan orang lain. Karena di antara yang membuat kita gelisah itu adalah selalu melihat dosa orang lain. Terus lihat pada kesalahan kita masing-masing. Ada dosa yang perlu kita bicarakan depan umum, yaitu dosa orang yang bila merugikan orang lain. Seperti ahlu bid'ah, karena merugikan agama orang. Seperti rentenir, merugikan harta orang. Seperti germo, merugikan kehormatan anak-anak perempuan orang. Seperti penjual minuman atau narkoba, karena merusak akal orang. Dan itu bolehlah dibicarakan. Tapi dengan dawabit yang ketat. Aturan yang ketat dari agama. Tapi pada dasarnya yang harus kita lakukan adalah jangan kepo dengan dosa orang. Ya. Maka sebagian orang bercerai di pengadilan agama itu karena apa? Karena si istri kepoin HP suami. Suami kepoin HP istri. Yang ada di antara kita bukan itu. Wa tawasau bil haq, itu yang harus dilakukan. Ada orang dengan HP-nya dia berbuat dosa misalnya. Dosa itu teringat di pikiran kita, tapi dia sudah bertobat di pojok kamarnya. Dosa dia sudah dihapus oleh Allah, tapi dosa dia di pikiran kita sudah tidak akan bisa terhapus lagi. Karena kita punya pandangan lebih canggih dari kamera yang besarnya 4 ton, seperti yang saya pernah sampaikan ke antum. Kamera yang 4 ton itu mungkin 35 juta dolar atau berapa puluh dolar itu harganya. Mata kita lebih canggih dari itu. Kalau kita sudah melihat sesuatu, kita seakan-akan lupa, tapi pada saatnya nanti begitu terjadi sesuatu, kita ingat. Kenapa? Karena direkam. Maka jangan kepoin dosa orang. Apalagi dosa orang tersebut dosa secara pribadi. Ya, maka pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama di Lajnah Daimah tentang seorang ustadz yang merokok yang lagi viral waktu itu. Dan Anda tidak ikut-ikutan sebenarnya untuk membicarakan itu. Secara sebagai insaf, kita tanya walaupun saya tidak sepakat dengan perbuatan itu. Tanyalah oleh salah satu teman anak di sana. Kebetulan rumah syekh itu
Di samping Syuqah, teman kita yang masih di Madinah sekarang. Dia katakan, gimana tentang orang ini? Diceritakan dia berdakwah tauhid, dia mengajak kepada akidah Ahlus Sunnah tapi ngerokok. Syekh mengatakan, rokok itu dosa pribadi orang. Tapi jika dia betul-betul seperti ini ditanyakan, pendakwah tauhid, pendakwah sunnah, mengajarkan tentang nama-nama Allah, dosa dia itu urusan dia dengan Allah. Tapi Anda akan berurusan dengan Allah ketika Anda ikut-ikutan mengaibi orang seperti ini. Ya, kalau seperti yang ditanyakan itu benar, kata Syekh, maka dosa orang jangan kepoin. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Sofia di malam hari. Ada sahabat lewat, dikirain Nabi lagi pacaran dengan siapa gitu. Karena tidak enak, jalan cepat-cepat mereka. Nabi mengatakan, tenang, ini Sofia. Sofia binti Huyai, istri beliau dari Yahudi. Ya. Lalu beliau sampaikan bahwa setan itu mengikuti aliran darah manusia. Artinya su'udzon. Itu membuat kita kepo pada dosa orang. Ya, terutama sekali lagi suami istri. Ya, berapa banyak yang masuk ke HP anak ini? Anak-anak muda yang baru nikah 5 tahun. Istrinya minta cerai gara-gara dia lihat HP suaminya di WA oleh mantannya waktu SMA. Apa suaminya merespon? Sebenarnya tidak merespon. Tapi masalahnya adalah dosa itu tidak bisa dihindari, tapi bisa kita minta ampun kepada Allah. Semua orang punya kesempatan itu. Bahkan sampai ada salah satu jemaah umroh saya, istrinya mau video call waktu dia berada di Raudhah. Dan istrinya itu mau suaminya bersumpah di dalam Raudhah bahwa dia tidak punya mantan waktu SMA. Ini pernikahan sudah lewat berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Masih ditanyakan juga mantan waktu SMA. Kepo banget dengan dosa orang. Lalu saya voice lewat HP suaminya agar dia berhenti melakukan itu. Dan kata suaminya, terima kasih Pak Ustadz. Memang sekali-kali harus dimarahi sama Ustadz, kata dia. Gimana orang lagi berdoa di Raudhah minta untuk bersumpah kepada Allah supaya dia mengaku dengan video call itu bahwa dia masih punya mantan waktu SMA dulu. Ajib, akhi. Ya, tenang gak orang seperti ini? Gak tenang. Gak tenang. Gelisah terus di rumah. Seandainya mereka tidak mengkepoi dosa orang, maka insya Allah dia akan tenang. Orang itu akan tenang bila dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah temanku, lindungi pasanganku. Ya, minimal berdoa kepada Allah bagi ibu-ibu di rumah. Ya Allah, selamatkanlah suamiku dari ibu-ibu lain yang ritingkirin blok kanan itu. Ya. Kan itu juga bahaya di jalan. Begitu doa, jangan curiga terus. Sampai kapan kita kepoin dosa orang? Sampai kita mati, diseret oleh curiga itu. Berapa banyak orang tidak tenang gara-gara itu. Ya, sampai ada salah satu ikhwan, dia telepon anak, istrinya itu cantik. Dan dia pun ganteng, orang kaya, masih muda pengusaha. Dan istrinya sangat cinta sama suami. Saking cinta suami mau meeting kemana aja ikut dia. Pokoknya suami tidak boleh dilepas. Ya ganteng gitu. Mungkin kalau mirip-mirip kita ini ya nggak terlalu lah. Ngapain juga istri kita. Ini ganteng udah ganteng kayak raya lagi. Tadinya istrinya pakai jilbab besar. Tapi ketika dia ikut suaminya meeting, yang tentunya klien-klien itu tidak semuanya pakai cadar loh. Ada yang datang, misal dia Nasrani, dia pakai pakaian tidak senonoh gitu kan. Dia tahu lah itu, akhirnya timbul kecurigaan. Jangan-jangan kalau dia sendirian ketemu begini-beginian nih. Lama-kelamaan dia ingin menyaingi wanita-wanita seksi itu dengan cara apa? Dia sendiri buka jilbabnya. Dia buka jilbabnya, dan lebih parah lagi dia tidak mau sholat. Ikhwani sambil nangis dia nelpon anak. Gara-gara istrinya. Terus setelah itu saya bertanya, udah diadakan islah antara keluarga? Sudah. Terus apa sikap yang antum lakukan? Saya ceraikan. Cerai. Gara-gara apa itu? Curiga. Tapi di sisi yang lain ada orang bajingan.
Dan ini bajingan ini cerita kepada anak. Betul-betul bajingan nih orang. Dia nikah umur 30 tahun. Sebelum dia nikah, sekali sepekan dia harus habiskan uang 30 juta di bar-bar untuk membayar wanita-wanita yang menemani dia. Karena dia sudah bosan dengan cantiknya wanita di bar-bar itu, ibunya menawarkan dia untuk nikah di umur 30. Ibu menawarkan wanita cantik karena mereka orang kaya di Kalimantan sana. Sekarang udah pindah ke sini, di Depok. Orang kaya, kaya raya. Kata ibunya, ini nikah dengan sepupu ini cantik. Enggak, udah bosan dengan cantik karena banyak cantik di bar-bar itu. Karena dia lihat orang cantik-cantik itu gampang dipegang orang. Dia cari anak desa. Orang desa baru lulus SMA dan istrinya sekarang. Sederhana orang. Dan istrinya udah tahu bahwa suaminya bajingan ini. Dan suaminya dia udah tahu bahwa dia mengambil resiko nikah dengan orang ini. Tapi si istri ini tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Dan ini cerita suaminya sendiri. Dia lagi, istrinya lagi doa tahajud ini. Dan dia tahu suaminya kalau keluar, pasti masih pergi ke bar itu. Dan istrinya kalau dia berdoa, ya Allah lindungi suami saya. Beri dia hidayah. Nggak ada cerita, laknat dia kalau dia bertemu wanita gitu. Ditabrak motor atau fusok gitu. Nggak ada. Jadi ini cerita orang itu sendiri kepada anak. Sampai orang ini pun merasa iba dengan istri yang penuh dengan kesederhanaan itu. Merasa iba, doanya juga didoakan kebaikan. Sampai suatu hari dia katakan, saya hentikan bisnis saya Ustaz, 8 bulan. Hanya untuk menenangkan diri dari dosa ini. Saya meminta kepada masjid untuk menjadi DKM sementara. Saya mengurus masjid. Uangnya banyak. Ngapain dia juga kerja udah banyak uangnya? Kata dia, dari lahir saya sudah kaya. Bahkan di perut ibu saya sudah kaya, kata dia. Maka 8 bulan itu saya menata diri. Untuk mengendalikan diri saya supaya saya bisa tenang kembali. Sekarang dia lebih betah jadi DKM sekarang. Walaupun dia buka usaha depan rumahnya, kios-kios kecil. Ya walaupun kios kecilnya untuk masalah importir kan. Namanya importir itu. Itu menunjukkan apa? Kehilangan kecurigaan dan mendatangkan doa yang baik untuk orang yang dekat dengan kita akan buat kita tenang sendiri. Ya. Masalah kita selama ini adalah terlalu banyak curiga, kepoin dosa orang, terutama orang di dekat kita, pasangan kita tentunya. Abdullah bin Mas'ud, beliau setiap pulang dan dia tahu bahwa istrinya tidak mungkin melakukan semua hal yang disukai dia dalam rumah. Entah itu bau bawang, entah itu apa yang dilakukan. Atau masih ada pulau Sumbawa di mulutnya baru bangun tidur misalnya, ya nggak ada yang tahu apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud supaya dia tidak melihat keburukan pasangannya. Sebelum masuk rumah dia baca Quran keras-keras di luar rumahnya supaya istrinya tahu bahwa dia mau pulang. Sekarang nggak perlu kita baca Quran keras-keras, tinggal WA yang aku mau pulang. Tapi tidak ada nasi di rumah, tenang, aku belikan nasi padang. Selesai urusan. Ya, urusan selesai. Demikian seharusnya kita bermuamalah dengan orang lain. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan merugikan orang banyak, maka dengan memandang maslahat mudarat, boleh diceritakan. Boleh. Ada orang tukang hutang tidak mau bayar. Tiba-tiba orang nanya, Ustadz, orang ini tukang hutang, tidak mau bayar. Apa saya harus kasih tahu ke orang lain supaya tidak memberikan hutang kepada dia? Kita kasih tahu untuk menyelamatkan harta orang. Dan ini boleh. Tapi sekedar memberitahu orang itu, jangan diberitahu Facebook. Kalau beritahu Facebook, siapa yang tahu di situ? Ya. Ini cara kita menata hati. Kemudian diantara juga poin yang terakhir, jauhi segala penyakit hati. Penyakit hati ini berbahaya. Di antaranya sombong, hasad, ria, sum'ah, ujub. Ujub ini biasanya kita meremehkan orang. Ya kan? Akhi, ikhwan fiddin azakumullah. Ini perlu kita harus tata kembali hati ini. Ahli bid'ah itu yang kita lakukan untuk mereka adalah mengingkari bid'ahnya. Tapi bukan untuk menjustifikasi amal mereka. Mereka itu pasti tidak selamat. Ini ujub. Kadang kita melihat orang ahli bid'ah main mata, main telinga, ini semua adalah gibah. Meremehkan orang. Nggak boleh. Saya pernah mendengar salah satu guru sesepuh kami, ya, dia mengatakan semua orang nanti menghadap kepada Allah
dengan amal andalan masing-masing. Ada orang kurang dari sisi ini, tapi diberikan oleh Allah dari sisi yang lain. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang kita lihat besar seperti Maulid Nabi, itu perbuatan bid'ah. Isra Mi'raj perbuatan bid'ah yang kita harus ingkari. Tetapi mereka lebih besar pahalanya dalam birrul walidaynya daripada kita. Gimana? Dia punya amalan andalan yang boleh jadi dia lebih selamat dari kita. Ya. Jadi kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar, bukan meremehkan orang. Karena meremehkan orang ini adalah ujub dari diri kita. Ada orang yang kita lihat dia keluar, tidak pernah ngaji juga, kadang ngaji sekali-kali atau tidak. Kadang kita remehkan orang seperti ini. Kewajiban kita mengajak dia ngaji, bukan meremehkan. Bukan meremehkan. Boleh jadi dia punya sesuatu yang lebih daripada kita. Entah itu baik sama tetangganya, entah itu baik kepada orang-orang, entah dia ini dan itu. Sampai ada diceritakan seorang bernama Muhammad. Ya. Seorang ini terjadi zaman tadi. Semua orang di sekitar itu menjuluki dia sebagai pecinta khamar dan pelacur. Tapi istrinya Masya Allah. Istrinya tahu suaminya tidak seperti yang dikatakan orang. Karena orang melihat dia sering pergi beli minuman keras. Di toko minuman itu setiap kali dia dapat rezeki, usaha, dibagi 3 tuh. Untuk diri dan keluarganya. Kemudian untuk persiapan ini dan itu infak kepada orang miskin. Dan sebagiannya dia pakai untuk bayar pelacur dan beli khamar untuk dia pecahkan di belakang rumahnya. Pelacur itu dia bayar, dia katakan, engkau berhenti melacur, aku bayar kamu. Supaya tidak ada orang yang berbuat maksiat malam itu. Karena wanita itu kadang dia karena butuh aja dia mau uang, dikasih uang. Maka dengan itu dia dijuluki sebagai pelacur. Matilah orang ini di pasar. Mati orang di pasar. Tiba-tiba sultan turun. Apa namanya itu kalau turun periksa itu? Sidak ya? Ya. Turun. Dan dia melihat sosok ada mayat di pasar, tidak ada orang yang mau melihatnya, tidak mau mengurusnya. Lalu si sultan yang datang dengan cara menyamar ini bertanya, siapa orang ini? Orang-orang menjawab, oh dia suka pelacur, minum minuman keras. Di mana rumahnya? Diantarkanlah ke rumahnya. Kemudian si sultan bertanya kepada istri, apa yang dilakukan suamimu? Sehingga tidak ada orang yang mau mensolatkan jenazah. Istri pun cerita, sudah saya sampaikan bahwa dia tidak akan diperhatikan orang kalau dia terus melakukan hal ini, wahai Tuhan. Di mana dia pergi membayar pelacur agar dia berhenti melacur, bukan karena dia suka kepada pelacur. Dia bayar minuman keras agar dia memecahkan minuman keras itu di belakang rumahnya supaya tidak ada orang yang membelinya. Dan saya sudah sampaikan orang-orang tidak akan pernah mensolatkan jenazah Anda kalau Anda mati. Apa kata dia kepada saya? Demi Allah, jenazah saya akan disolatkan oleh ulama dan para penguasa. Lalu penguasa itu mengatakan, aku adalah sultan, aku seorang pemimpin. Lalu dia mengundang ulama-ulama untuk mensolatkan jenazah. Ada orang kita remehkan begitu, ada banyak orang yang kita lihat remeh, tapi di balik dadanya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita. Demikianlah amal kebaikan. Maka antum kalau lagi lewatin Pak Oga, jangan kesal-kesal kasih uang 2.000. Yang dihitung, kamu mau apakan uang? Tidak perlu, antum minimal niat supaya dia tidak curi ayam tetangganya. Niat nggak itu? Niat. Ya, ada orang pakai anting, dia jaga-jaga di mana gitu. Kita kadang kasih uang parkir itu kesel kita lihat, ya kan? Tapi coba ingat kembali, dia punya tetangga. Mungkin dengan kita kasih 2.000, ayam tetangganya terjaga. Kadang orang itu mencuri gara-gara apa lah? Lapar. Itu minimal niat kita. Saya cerita sedikit terakhir ya, sebagai motivasi. Di kampung saya itu ada orang suka mencuri ayam, mabok juga malam-malam. Ada bapak-bapak, dia berkata kepada saya, Ustadz, ini yang suka curi ayam saya, bukan dia suka curi ayam bapak, tapi bapak yang pelit tidak kasih ayam ke dia. Saya ngomong gitu kan, karena ini pemabuk, gimana kita mau ngajak ngomong orang mabuk? Ya, sampai satu malam ada orang sakit dan mau diruqyah.
Orang kampung tuh, orang perukia dianggap dukun, anak dianggap dukun. Anak pergi rukia, lalu ditanya di mana jinnya Pak Ustaz, udah kelihatan di wajahnya. Nah setelah rukia, ternyata dia tidak puas dengan rukia anak karena anak tidak sampaikan jinnya ada di sini dan situ. Dia datangkan dukun lain untuk mengobati bapak ini. Dukun itu mengatakan malam ini juga buang ayam sesajian di tempat dia pergi ambil rumput kemarin. Dan tempatnya gelap. Ya. Lewatlah si yang bawa ayam itu depan kami yang lagi duduk. Dan preman itu ada di samping anak-anak lagi duduk sama dia. Lagi ngobrol-ngobrol tentang kenapa dia mabuk-mabuk terus. Lewatlah dengan 2 ekor ayam kampung yang begitu bagus untuk disembelih gitu. Masih hidup. Sini-sini, mau dibawa kemana tuh ayam? Saya bilang gitu. Mau dibawa ke tempat sesajian itu. Untuk dikasih siapa? Kasih setan, kata dia. Sini-sini, lebih dikasih preman ini. Ayo kita sembelih malam itu. Kita sembelih, saya suruh pulang. Nanti kalau ditanya kenapa cepat pulang, ayamnya udah diambil sama ustadz. Gitu. Udah saya sembelih dua-duanya, kita masak malam itu juga. Kita berkumpul lah. Kata dia, seandainya setiap malam begini, nggak ada ayam orang yang hilang, kata dia gitu. Karena dia mabuk malam tuh butuh makan. Butuh makan. Sampai hari ini ustaz-ustaz yang ada sekitar situ masih patungan untuk makan ayam sama dia. Masya Allah. Ini kadang ada orang yang kita mau selamatkan orang lain dengan cara apa? Memberi makan orang kayak gini. Selamatkan ayam orang. Dari situlah kami belajar bahwa terkadang apa yang kita berikan itu ada niat lain yang bisa kita lakukan. Maka jangan ujub dengan diri sendiri. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Karena waktu syuruk sudah masuk. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita. Semoga puasa kita mengantarkan kita kepada ketakwaan yang kita inginkan. Semoga Allah beri kita umur untuk terus menjalankan kebaikan ini. Semoga kita tetap diberikan kesempatan untuk melihat Ramadan pada tahun yang akan datang. Tapi saya kira cukup ya. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.